Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Febrina dengan NIM 190507652, kelas B angkatan 2019 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi apresiasi sastra. Apresiasi berasal dari bahasa Inggris yaitu appreciation dan bahasa Latin appreciatio yang artinya pemahaman atau menghargai. Apresiasi sastra adalah suatu kegiatan memahami dan mengevaluasi nilai dan keindahan. Apresiasi sastra mempunyai arti bagaimana perasaan itu muncul dan bagaimana perasaan itu berkembang dalam bentuk pengungkapan suatu karya sastra. Apresiasi prosa adalah suatu kegiatan yang menghargai karya sastra berdasarkan pemahamannya. Terdapat 4 tingkat apresiasi. Pertama, mengembari. Maksudnya menyukai suatu karya sastra. Contohnya seperti adanya rasa tertarik untuk membaca buku sastra, serta keinginan membacanya secara bersungguh-sungguh. Kedua, menikmati. Maksudnya mulai dapat menikmati suatu cipta rasa sastra karena tumbuhnya suatu pengertian. Contohnya seperti membaca buku berulang-ulang kali atau dapat merasakan nilai estetis pada saat kita membaca puisi tersebut. Ketiga, mereaksi. Maksudnya di sini reaksi itu adalah respon atau keinginan untuk menyatakan suatu pendapat tentang sastra. Contohnya seperti berdebat dalam suatu diskusi di mana membahas tentang karya sastra. Kelima, memproduksi. Maksudnya memproduksi di sini menghasilkan suatu karya sastra. Contohnya seperti koran, majalah dalam bentuk puisi, drama, dan prosa. Selanjutnya ada 3 aspek yang dilibatkan dalam apresiasi, yaitu ada kognitif, emotif, dan ada evaluatif. Yang pertama, kognitif adalah pengetahuan dalam suatu karya sastra. Yang kedua, ada emotif, yaitu rasa emosi ketika membaca suatu karya sastra. Yang ketiga, ada evaluatif, memberikan penilaian, mengevaluasi, atau mengomentari suatu karya sastra yang dibaca. Selanjutnya ada 4 kegiatan apresiasi. Yang pertama itu ada kegiatan langsung, kedua kegiatan tak langsung, ketiga kegiatan dokumentatif, dan yang keempat ada kegiatan kreatif. Nah, yang pertama kegiatan langsung adalah suatu kegiatan membaca atau menikmati suatu cipta rasa yang berupa teks maupun performansi secara langsung. Contohnya seperti membaca puisi, mendengar pembacaan cerpen, menonton pementasan drama, dan yang lain-lainnya. Kedua, kegiatan tak langsung adalah suatu kegiatan apresiasi yang menunjang pemahaman terhadap suatu karya sastra. Contohnya seperti mempelajari teori sastra, membaca sejarah sastra, dan mempelajari kritik sastra. Yang ketiga, ada kegiatan dokumentatif. Kegiatan ini maksudnya mengoleksi suatu karya sastra. Contohnya seperti mengoleksi puisi, mengoleksi cerpen, mengoleksi atau mengumpulkan foto-foto penyair ataupun pengarang. Yang terakhir ada kegiatan kreatif. Kegiatan ini maksudnya menghasilkan atau menafsirkan suatu karya sastra. Contohnya seperti menciptakan puisi, membuat cerpen, menulis novel, mengarang naskah drama, dan memusikalisasikan puisi.